Shalom, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semua kita dalam perlindungan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Salam sehat. Mari terus kita belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui RPKM, renungan dan pengajaran Kataros Ministry. Terima kasih untuk kesetiaan sahabat RPKM untuk mengikuti menonton channel RPKM. Dan saya percaya kita semua sudah banyak yang diberkati. Ya, kita berbagi terus firman Tuhan selagi masih ada kesempatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan melanjutkan topik pembahasan kita, yaitu nama Tuhan yang benar menurut Alkitab. Di season yang pertama, saya sudah sampaikan bahwa kita belajar memahami nama Tuhan, yaitu adalah dari Alkitab, secara khusus dari bahasa Ibrani, ya, bahasa utama yang digunakan oleh bangsa Israel. Ya, itu ya. Silakan memahami menurut kitab suci lain atau buku-buku lainnya atau dalam sebutan saya silakan, tetapi yang terutama adalah dari Alkitab. Ya. Jadi kita lanjutkan, terima kasih Tuhan, nama Tuhan yang benar menurut Alkitab, yaitu ada beberapa nama yang akan kita simak atau kita pahami bersama. Yang pertama saat ini adalah Elohim. Ya, Elohim. Jadi kalau kita perhatikan di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, itu ada kata Allah menciptakan, Allah menciptakan. Ya, nah kita ini kita bisa melihat jadi pembukaan ya dari seluruh firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 1 ini ya. Yang Musa menyebut nama Sang Pencipta itu Maha Kuasa dengan istilah Elohim. Nah, sejak tulisan Musa di ayat pembukaan Alkitab, yaitu Kejadian 1 ayat 1 itu tadi, maka orang Israel dan semua orang Kristen di seluruh dunia mengenal istilah Elohim sebagai nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, kita akan memperhatikan bersama-sama ya, istilah Elohim adalah kata benda yang berbentuk jamak. Ya, ini kita sudah, kalau kita mau belajar tentang Allah Trinitasnya, ya itu kita sebut dengan sebutan panggilan, yaitu kata benda yang berbentuk jamak. Jadi makna dan arti teologis dari kata Elohim yang berbentuk jamak sudah diterangkan ya, itu secara lengkap di Allah Tritunggal. Terutama saudara bisa mengikuti ya, channel di RPKM, yaitu konten tentang pembahasan Allah Tritunggal. Yang Allah Tritunggal masih tetap relevan. Itu saya ada pembahasan dari season yang pertama hingga season yang terakhir itu ke-7. Saya ikuti, waktu tinggal mengikuti yaitu channel RPKM Kataros Ministry, lalu ketik atau cari tentang Allah Tritunggal, pasti muncul. Jadi saya tidak ingin bahas itu lagi. Nah, nanti kita lanjutkan nama sebutan Elohimnya. Nah, bentuk tunggal dari kata Elohim yaitu ialah El. Ada kata El, artinya Allah penguasa segala, Allah kafir. Ya. Nama El juga dikenal oleh orang Israel dan orang Kristen sebagai nama Allah, Sang Pencipta alam semesta. Karena menurut Alkitab, El adalah nama Tuhan. Maka orang Israel dan Kristen mengenal nama Sang Pencipta sebagai El. Makanya ada kata El Elyon, ya kan? Ya, El Elyon artinya apa? Allah Maha Tinggi. Silakan nanti dibaca ini di Kejadian 14 ayat 18. Kemudian ada yang sering kita dengar, bahkan ada pujiannya El Shaddai. El Shaddai artinya apa? Allah yang Maha Kuasa. Di Kejadian 17 ayat 1. Kemudian ada El Olam. El Olam artinya apa? Allah Maha Kekal. Silakan dibaca di Mika 5 ayat 1. Kemudian ada lagi El Gibor, artinya Allah Sang Pahlawan, Maha Perkasa. Nah, ini dijelaskan di Yesaya 10:21. Kemudian juga ada El Roi.
El Roi artinya Allah yang melihat. Silakan nanti dibaca di Kejadian 16 ya, ayat 13. Mari Bapak Ibu, secara kasih Tuhan, sahabat RPKM diberkati oleh Tuhan. Kata Elohim dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah Allah. Allah ya. Allah ya, jadi sebenarnya Allah. Ya, dalam kitab bahasa Yunani diterjemahkan dengan kata apa? Theos. Ya, Theos. Dan nama Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata istilah God. Ya, secara teologis kata Elohim artinya apa saudara itu? Allah Maha Kuasa, Sang Pencipta alam semesta. Itu sesuai dengan Kejadian 1:1 yang menyatakan diri dalam 3 pribadi yang berbeda. Ya, supaya memperkaya pengetahuan kita, silakan nanti dibaca ya. Di dalam Kejadian 1 atau 26, Kejadian 3:22, pasal 11 ayat 7, itu masih kita Kejadian, kemudian Yohanes 14 ayat 23, ada Yohanes 17 ayat 21-22. Nah, di referensi ayat ini ya, yaitu kita akan temukan namanya atau nanti yaitu Bapa pribadi yang pertama ya, di Yohanes 1 ayat 18. Kemudian anak pribadi yang kedua atau Yesus Kristus dalam Roma 9 ayat 5, dan juga Roh Kudus ya di Kisah Rasul 5 ayat 3 sampai 6. Nah, ya saudara bisa memperhatikan ya ayat-ayat tersebut supaya kita semakin diperkaya akan pemahaman akan nama Elohim ya. Ya, jadi ketiga pribadi yang berbeda disebut adalah Allah, yaitu Tuhan yang Esa. Nah, jadi Tuhan yang Esa. Jadi pengertian Elohim itu adalah kata bentuk jamak yang menunjuk dari kata El, yaitu adalah ya, Tuhan. Ya. Nah, di pembahasan Allah Tritunggal saya pernah membahas yaitu mana yang menunjukkan kejamakan itu menggunakan kata im. Ya, im itu menunjukkan kejamakan. Jadi kata im, akhir im itu dalam bahasa Ibrani itu adalah merujuk kepada artinya lebih dari satu, artinya banyak, atau tapi jangan sampai diartikan berarti Tuhan banyak, bukan juga ya, atau lebih dari 3, tidak ya. Tetap kita percaya kepada Trinitas yang telah dibahas itu, yaitu 3 pribadi yang berbeda, tapi satu dalam keilahian, Esa dalam keilahian, Esa dalam hakikat ya. Tidak ada Allah banyak, ya, hanya satu Allah, tapi telah menyatakan diri dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, ini nama yang pertama yaitu Elohim, nama bentuk jamak. Ya, oke, nah ini luar biasa. Kita akan lanjutkan untuk nama yang seterusnya yaitu nama Yahweh. Silakan mengikuti ikuti terus program ini supaya kita diberkati dengan tahu nama Tuhan, sehingga kita memberikan penghormatan tertinggi, termonia hanya bagi Tuhan yang kita sembah, ya, yaitu Allah Elohim di dalam Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Salam, begitu terus. Pasti saudara lebih banyak lagi akan diberkati. Amin.